Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kita kembali lagi ke ibadah online sekolah minggu. Sebelum mulai, kita akan nyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kita pujikan lagi dengan awal lebih sungguh-sungguh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Amin, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau telah memberkati sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Oke, kita akan nyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Oke, kita lanjut ke lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi sigap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi sigap dibangun di atas dasar iman. Kita pujikan dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
timbullah tanah yang berlubang jadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanahnya gelombang, timbullah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mari kita sungguh-sungguh kita masuk ke hadiratnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sama-sama kita katakan, ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. 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 Amin. Dengan kasih Kristus, saya minta Kak Diki akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan, kita lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau permainan dulu. Permainan kita adalah permainan tebak peran. Ya, mulai ya, siap ya. Nah, ini kakak jadi apa? Pakai mahkota. Hai rakyatku. Nah, jadi apa? Jadi raja. Kira-kira enak nggak jadi raja? Enak ya, kalau jadi raja semuanya hormat. Hai raja semuanya ya. Hormat raja. Nah, kalau di Indonesia nggak ada raja ya, tapi presiden. Kalau di sini juga
hai hai gitu ya. Halo halo Pak Presiden, senang sekali. Orang besar dihormati, senang. Nah, sekarang kalau yang kali ini kakak jadi apa? Tebak lagi ya. 1, 2, hop. Tada. Ini jadi apa ya? Nah, keren ya? Keren nggak? Kakaknya keren nggak? Keren ya? Nah, ini jadi apa? Jadi apa? Jadi panglima ya, jadi jenderal. Ya, pasukan siap, begitu ya. Nah, semua langsung hormat, hormat. Sip nggak? Sip ya? Senang semua ya? Kalau jadi jenderal ya, sip ya? Nah, jadi orang besar, semuanya senang, ya. Nah, sekarang tebak lagi ya. 1 kali lagi, habis ini kakak akan jadi apa? Ya, tebak ya. 1, 2, 3, hop. Oh, ya. Ya, yang mana? Oh, yang Oh ya, yang mana yang harus saya kerjakan? Oh ya. Ya, ya Tuan, ya. Ya, habis ini saya kerjakan Tuan, ya. Saya pergi sekarang, ya. Iya saya Tuan, ya, ya. Ah, kira-kira barusan tadi itu jadi perannya kakak jadi apa? Jadi jadi pelayan. Kira-kira enak nggak jadi pelayan? Enak nggak? Nggak ada yang suka ya jadi pelayan ya. Kalau jadi pelayan itu disuruh kemana-mana harus nurut, disuruh bikin ini harus kerjakan ini harus nurut sama tuannya ya. Nah, tidak ada orang yang mau jadi tidak ada orang yang bercita-cita jadi pelayan ya. Karena apa? Karena pelayan itu dianggap sebagai orang yang rendah, orang kecil. Jadi semuanya itu inginnya jadi orang besar dihormati. Kalau orang kecil nggak ada ya. Hari ini kakak akan cerita tentang belajar melayani. Nah, kisah ini buat yang sudah bisa baca Alkitab, bisa dibuka Alkitabnya di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Nah, kisah ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Pada saat itu dia sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat. Berarti Tuhan Yesus tahu bahwa dia ini akan segera meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa di surga. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus pada waktu hari raya Paskah orang Yahudi, Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya untuk datang ke pesta, ke jamuan makan. Nah, nantinya jamuan makan ini akan dinamakan menjadi jamuan makan terakhir, karena ini adalah benar-benar makan malam bersama yang terakhir bersama Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan. Nah, pada zaman itu kalau orang diundang ke pesta perjamuan makan, ya, mereka itu akan mempersiapkan diri. Jadi mereka akan mandi, mereka akan pakai baju bagus, dan setelah itu mereka akan pergi ke jamuan makan. Tetapi karena pada zaman itu nggak ada mobil ya, jadi semuanya kalau pergi itu jalan kaki atau naik unta. Jadi biasanya kalau sudah nyampe ke tempat itu kakinya tuh kotor semua. Pada zaman itu kalau di pestanya itu, di tempat jamuannya itu biasanya ada seorang pelayan yang pada zaman itu biasanya kainnya itu dililitkan di pinggangnya. Nah, terus apa tugas pelayan itu? Tugas pelayan itu kalau tamunya datang, dia harus mencuci kakinya karena kakinya kotor habis dari perjalanan, kakinya kotor. Jadi kakinya dicuci, setelah itu yang lap yang di pinggangnya itu diambil untuk mengeringkan. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya ceritanya. Ya, yuk kita lihat. Nah, malam itu Tuhan Yesus mengundang murid-murid terdekatnya ke perjamuan makan yang istimewa. Hai, selamat datang murid-muridku. Silakan masuk. Nah, ini murid-muridnya kemudian satu persatu mulai datang.
semuanya ada datang nih murid-muridnya. Ada 12 ya. Nah, wah hari ini panas sekali dan ini aku capek loh. Nah terus temennya bilang, iya, doh lihat nih kakiku kotor semua, berdebu. Aduh, capeknya jalan kaki ini. Duh capek semua. Wah aku punya ide bagus. Gimana kalau kita suruh pelayan cuci kaki kita? Bener bagus, ide bagus. Tuhan, pelayan yang cuci kaki kita mana ya? Nah ini Tuhan Yesus kemudian datang bawa ember nih. Mana kakimu tak cucinya? Loh Tuhan, bukan. Saya maunya pelayan. Kok Tuhan yang mau cuci kaki? Enggak apa-apa, sini. Ini tak cuci. Loh, Petrusnya malu. Tuhan, jangan Tuhan. Loh kok kami ini orang penting loh Tuhan. Kok malah bersujud dan cuci kakiku ini gimana toh? Tuhan, jangan Tuhan. Nah, tapi ternyata enggak apa-apa, aku mau. Ayo, mana kakimu juga? Hah? Kakiku juga Tuhan. Iya, sini. Aku mau cuci kakimu juga. Sini. Oh, sama Tuhan dicuci juga, dikeringkan sampai bersih. Nah, terus semua murid-muridnya satu persatu dicuci sama Tuhan. Sudah disiapkan air yang banyak supaya bisa dicuci dengan air yang bersih, terus dikeringkan satu persatu. Nah, setelah itu ketika makan bersama Tuhan Yesus bilang, meskipun aku adalah Tuhan dan gurumu, tapi aku rela menjadi pelayan yang mencuci kakimu. Maka kamu juga harus saling melayani seperti aku. Nah, kita barusan mendengarkan bersama, melihat bersama video tentang Tuhan Yesus yang meskipun Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan guru, tapi dia rela untuk menjadi pelayan membasuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan ternyata mau bahwa kita juga melakukan hal yang sama seperti Tuhan. Jadi berarti maksudnya gimana? Berarti maksudnya kita harus saling melayani. Nah, melayani itu bagaimana? Apakah berarti orang yang datang ke gereja semuanya dicuci kakinya? Bukan gitu ya. Nah, tapi artinya kita harus berusaha membantu. Misalkan ngelihat, di situ di rumah adiknya berantakin mainan, ya harus berani ikut bantu-bantu. Nah, itu namanya melayani. Atau misalkan di gereja, loh kok ada sampah di situ? Boleh juga diambilkan, dimasukkan ke sampah. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk melayani, ya. Nah, jadi sekarang ini kita mau berdoa bersama. Kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu, atas firman-Mu. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau untuk kami saling melayani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, kalau sudah, kita mau bikin aktivitas. Nah, hari ini karena Tuhan Yesus memberikan teladan untuk membasuh kaki, jadi pertama-tama cap dulu kakinya. Nah, kakinya dicap ya, pangkal ketemu pangkal. Kalau sudah, kita bikin hati. Nah, ini di sini kita tulis serve one another through love. Berarti kita melayani satu sama lain dengan kasih. Ini adalah
sebagai hiasan, kita taruh di meja belajar kita sebagai peringatan bahwa kita mau meneladani Tuhan dalam melayani. Oke? Ya. Sekian cerita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah online sekolah minggu. Kita akan berdoa untuk penutupan. Dengan kasih Kristus, saya minta Kak Ryan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tersebut menjadi rema dalam kehidupan hari kami, dan kami bisa melakukannya dengan sesuai dengan ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya ya. Sampai ketemu minggu depan di ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.